membantu mengembangkan kompetensi coaching pada proses pembelajaran atau manajemen. Jadi terdapat 3 tahap pada praktek coaching. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada tahap pra-observasi, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi dan tindakan apa yang akan dilakukan pada praktek coaching. Pada tahap selanjutnya adalah observasi, di mana saya akan mengamati praktek coaching yang dilakukan oleh PNI. Yang ketiga adalah pasca observasi, di mana nanti Bu Erni akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bu Erni kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Apakah Bu Erni ada pertanyaan? Jadi Bu Erni sudah siap ya? Insya Allah siap. Oke. Gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pertama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kompetensi. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan Bu Erni itu sudah sesuai atau belum dengan materi kita, dan nanti Bu Erni akan memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Kemudian bagaimana coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Erni. Dan perlu diingat, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan kompetensi. Itu Bu Erni dulu. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Erni. Belum siap menjawabnya? Oke. Pertanyaan yang pertama yaitu kompetensi apa nih yang akan Bu Erni kembangkan pada coaching kali ini? Baik, dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi pendengaran aktif dan juga mengajukan pertanyaan. Jadi ada kompetensi Bu Erni ya. Bu Erni, dari kedua kompetensi tersebut menurut Bu Erni mana nih yang akan Bu Erni kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot di Bu Erni ya. Berarti Bu Erni, apa indikator yang Bu Erni inginkan di proses? Indikator yang saya terapkan yaitu agar coaching bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalah pendidikan. Baik, untuk tahap observasi saya silakan Bu Erni melanjutkan ke tahap observasi sementara saya mengamati Bu Erni dalam praktek coaching ini. Baik Bu Erni, terima kasih. Bu Erni, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya lakukan. Baik Pak Mama, apa yang akan Bapak ceritakan? Ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya itu yang mengerjakan kelas hanya 40. Jadi menurut Pak Mama, apa yang akan Bapak harapkan dari obrolan hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar. Menurut Pak Mama, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam belajar? Kalau saya ingat kembali ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan. Wah, saya juga sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran yang beraktivitas
murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian reading itu ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sedang kurang aktif dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan masif. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks ya kan. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Ya, mungkin banyak sih Bu. Sumber belajar di YouTube, belum atau tulisan ilmiah. Oh, nah, terus sekali ya Pak, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid siap dan belajar. Jadi, sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti YouTube. Selanjutnya bisa juga. Yang kedua saya akan memberikan tugas kemudian untuk tugas yang saya sesuaikan dengan murid. Terus saya akan melaksanakan pembelajaran sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan drama, lagu, puisi, pantun maupun lembaran digital. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Ya Bu ya. Tahap coaching telah selesai, saya sudah isi. Maka tahap selanjutnya adalah tahap pasca observasi. Ada beberapa poin yang akan saya tanyakan kepada Bu Erni ya. Pertanyaan pertama, bagaimana Bu Erni menilai performa dalam kompetensi yang tadi diberikan dalam sisi coaching? Menurut saya sih performa saya sudah baik Bu. Oke, menurut Bu Erni, apa yang membuat Bu Erni menilai demikian? Saya sudah mempraktikkan kompetensi menggunakan selama 3 bulan dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam tahap identifikasi. Selain itu, saya juga sudah melakukan seluruh tahapan siswa, di mana saya membuka pembicaraan dengan hangat, menyediakan tempat nyaman, dan mempersiapkan diri untuk berdiskusi dalam proses. Selanjutnya, pada tahap tujuan utama, saya mendorong coach untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi dengan. Pada tahap identifikasi, saya mengajukan pertanyaan terbuka untuk menggali masalah dan potensi penyelesaian masalah. Pada sesi ini, saya menerapkan teknik penjelasan yang nyata. Selanjutnya, pada tahap rencana aktif, di mana saya memberikan pertanyaan yang berefektif untuk memunculkan potensi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah ini. Tahapan akhir yang saya lakukan pada awal kita adalah tanggung jawab di mana saya memberikan pertanyaan kepada coach perihal komitmen yang akan dilakukan untuk melakukan aksi yang berbeda. Wah, luar biasa sekali ya. Izinkan saya menyampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi ya. Sesi coaching yang berlangsung tadi secara keseluruhan sudah baik. Namun ada beberapa hal yang saya amati, yaitu sebagai coach ya Bu Erni, penting sekali untuk hadir penuh dalam sesi coaching dan melakukan eye contact atau kontak mata terhadap coach. Terus dari diskusi ini, apa yang sudah terbayang Bu Erni, apa yang akan Bu Erni lakukan untuk meningkatkan lagi performa dari coaching ini Bu Erni? Rencana selanjutnya saya akan melakukan kolaborasi dengan coach dan saya akan terus menerapkan prinsip-prinsip coaching dalam pemecahan masalah. Oh iya. Terus kemudian, adakah pihak yang bisa membantu Anda mengembangkan kompetensi tersebut Bu Erni? Ada Bu, saya akan berkolaborasi dengan pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan sejawat yang lain guna tercapai kolaborasi yang baik. Terus kemudian, kira-kira rencana kapan yang akan dilakukan Bu Erni? Rencananya saya akan melaksanakannya sesegera mungkin agar setiap permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Sekali dari hasil penelitian ini, saya mendapati kesimpulan bahwa coaching yang Bu Erni lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita. Dan saya ya sebagai supervisor
ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Jadi harapannya Bu Erni sebagai coaching dapat terus mengembangkan diri dalam kompetensi coaching dan dapat bermanfaat dalam bisnis. Ini ya supervisi yang saya lakukan. Semoga kita dapat terus bersemangat dengan upaya mewujudkan pembelajaran yang lebih murid sesuai dengan filosofi dan dorong menerbitkan murid seperti Bu Erni. Terima kasih Bu ya. Terima kasih dalam kegiatan supervisi. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Erni. Masih sibuk nggak Bu? Saya pengen nih. Nggak sibuk Bu, kebetulan saya lagi santai. Ada apa Bu Erni? Saya ingin menginformasikan sedikit dari permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira kalau saya bertanya ke Bu Ria, saya memilih. Memangnya ada masalah apa itu? Ada salah satu siswa saya yang tidak mau sekolah Bu dan terlalu sering jalan. Saya begitu bingung. Kalau boleh tahu, kelas berapa ya Bu Erni ya? Kelas 5 Bu. Kelas 5. Apa yang sudah Bu Erni lakukan selama ini? Tentang itu Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan alasan tidak masuk sekolah. Terus kalau dari pengamatan Bu Erni nih, mengapa cara masuk sekolah? Setelah saya amati, ternyata anak tersebut banyak problem di rumahnya. Terus menurut Bu Erni, kira-kira ya Bu Erni ya, menurut Bu Erni kondisi ideal yang bagaimana yang diharapkan? Saya mengharapkan dia dapat sekolah lagi dan lagi dan mengikuti pelajaran yang baik untuk Baiknya kalau begitu, apakah ada yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi anak tersebut Bu Erni? memang saya menyadari anak kesibukan saya sehingga hanya sekali kondisi ke rumah. Itu pun tidak ketemu dengan orang tuanya sehingga saya cara komunikasi dengan orang tuanya. Hal yang akan saya lakukan adalah mengisi ulang rumahnya dan menjalin komunikasi yang baik dengan anak tersebut maupun orang tua. Luar biasa ya Bu, jika kita rating dari angka 1 sampai 10 ya Bu Erni ya, menurut Bu Erni seberapa tingkat keberhasilan tersebut? Kalau saya berikan ya antara 8 sampai 9. Berarti anaknya itu yang terakhir yang perlu dilakukan. Ada itu dari menjalin komunikasi yang baik dengan anak dan orang tua. Terus kemudian siapa yang dapat membantukan? Yang dapat membantu adalah kepala sekolah, perawat, murid dan wali. Terus ya Bu, kira-kira sih berapa lama yang dibutuhkan untuk melakukan home visit Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu untuk melakukan ini. Hal ini akan saya lakukan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya lama karena tidak ada yang instan. Terus menurut Bu Erni ya, kapan rencana itu akan dimulai? Cepatnya agar murid mendapatkan hak belajar, murid Jadi kapan rencana Bu Erni akan dimulai? cepatnya agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai bagi murid maupun guru. Terus komitmen seperti apa yang akan Bu Erni lakukan? Saya akan konsisten berkolaborasi dengan guru, murid, kemudian menerapkan metode belajar yang menarik sehingga kemampuan saya diterima oleh murid. Terus kemudian adakah dukungan lain yang Ibu dapatkan? Ada Bu, dukungan satgas mungkin dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalankannya. Baik, ya semoga rencana Bu Erni berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terus bagaimana perasaan Bu Erni setelah berbincang tadi dengan saya? Rasanya lega Bu, saya merasa telah menemukan dari hasil komunikasi. Syukurlah kalau begitu Bu Erni. Apakah ada hal lain yang harus disampaikan? Saya kira cukup terima kasih banyak sudah menonton. Sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan. Saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Erni. Semoga kita bisa saling berbagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ria. Keluar Bapak anggotanya.
saja Pak. Nah, akhir-akhir ini ketika saya sedang banyak murid yang kurang berminat, nah saya semua tidak sesuai. Maka masalah tersebut terjadi pada semua kelas. Tidak, Pak. Berbagai masalah tersebut itu kelas yang mayoritas tapi ya itu Pak, masih saja mereka itu tidak disiplin karena murid yang pakaian dan penampilannya itu tidak sesuai dengan yang sudah kami sepakati Pak. Nah, itu Pak, saya dikeluarkan tetangga karena banyak yang melanggarnya, padahal saya itu sudah mengingatkan berkali-kali. Saksi, saya sudah kami buat sekaligus itu Pak, kita sudah mengingatkan, mereka ya cuma jawabnya iya saja, tapi besoknya tetap diulang lagi. Jadi saya malah jadi pusing Pak. Jadi seperti kita bahas ya, Iya. dia punya program sikap kuliah perkembangan disiplin di sekolah. Lalu dia berproses setelah kesepakatan kelas dan mengingatkan murid tersebut Iya ya. betul. Namun tetap saja murid masih dengan disiplin. Iya. Jadi beliau juga sudah cerita, sudah berusaha menyelesaikan masalah, tetapi belum efektif. Saya sepakat ya. Kenapa saya tidak dipikirkan ya untuk mencari cara lain yang lebih efektif untuk masalah ini ya Pak ya. Dan yang